Wahyu pasal 11. Dua saksi. Lalu diberikan kepadaku sebuah buluh, wujudnya seperti tongkat pengukur, dengan kata-kata, "Pergi dan ukurlah bait Allah dan altarnya, serta mereka yang beribadah di dalamnya. Akan tetapi, biarkanlah pelataran bait Allah yang di sebelah luar. Jangan mengukurnya, karena itu sudah diberikan kepada bangsa-bangsa. Dan mereka akan menginjak-injak kota suci itu selama 42 bulan. Dan aku akan memberi kuasa kepada dua saksiku, dan mereka akan bernubuat selama 1260 hari dengan menggunakan kain kabung. Mereka ini adalah dua pohon zaitun dan dua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan yang memiliki bumi. Dan jika ada orang yang ingin menyakiti mereka, api keluar dari mulut mereka dan menghanguskan musuh-musuh mereka. Jika siapa saja hendak menyakiti mereka, ia akan dibunuh dengan cara seperti itu. Keduanya ini memiliki kuasa untuk menutup langit supaya hujan tidak turun pada hari-hari nubuat mereka, dan memiliki kuasa atas air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan setiap malapetaka, sesering mereka inginkan. Dan ketika mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, binatang yang muncul dari dalam jurang maut akan berperang melawan mereka dan mengalahkan mereka, serta membunuh mereka. Dan mayat keduanya akan tergeletak di jalan kota besar, yang secara simbolis disebut Sodom dan Mesir, tempat Tuhan kita juga disalibkan. Dan dari seluruh bangsa dan suku dan bahasa dan kaum akan melihat mayat keduanya selama 3,5 hari, dan tidak akan mengizinkan mayat keduanya dibaringkan di kuburan. Dan yang tinggal di bumi akan bersukacita atas mereka dan bergembira, dan mereka saling mengirimkan hadiah satu sama lain karena kedua nabi ini menyiksa mereka yang tinggal di bumi. Akan tetapi setelah 3,5 hari, roh kehidupan dari Allah masuk ke dalam kedua mayat itu, dan mereka berdiri di atas kaki mereka sehingga yang memperhatikan mereka menjadi ketakutan. Lalu mereka mendengar suara yang keras dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Dan mereka pun naik ke surga dalam awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Dan pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, sehingga 1/10 kota itu runtuh, dan 7.000 orang mati karena gempa bumi itu. Dan yang tidak mati menjadi sangat takut, lalu memuliakan Allah yang di surga. Bencana yang kedua sudah lewat. Lihatlah, bencana yang ketiga akan segera datang. Trompet yang ketujuh berbunyi. Lalu malaikat yang ketujuh meniup trompetnya, dan terdengarlah suara keras di surga yang berkata, "Pemerintahan dunia telah menjadi pemerintahan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Dia akan memerintah sampai selama-lamanya." Kemudian 24 tua-tua yang duduk di tahta mereka di hadapan Allah bersujud dan menyembah Allah dan berkata, "Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah mengambil kuasa-Mu yang besar dan mulai memerintah. Dan bangsa-bangsa telah marah, tetapi murka-Mu telah datang, dan waktunya telah tiba bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan memberi upah hamba-hamba-Mu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan yang takut akan nama-Mu, yang kecil dan yang besar, dan untuk menghancurkan para penghancur bumi." Kemudian terbukalah bait Allah di surga, dan terlihatlah tabut perjanjian Allah dalam baitnya, dan muncullah kilat
dan suara guntur, dan gempa bumi, dan hujan es yang lebat.